Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini jika dalam bahasa Jepang diartikan meski tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, aku mencintaimu. Kalau gitu langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang penulis manga yang bernama Izumimoto Shinji. Selama mengerjakan komiknya, Shinji dibantu oleh asistennya yang bernama Saori. Shinji suka begadang untuk menggambar komiknya itu. Dia juga sering sakit kepala dan meminum minuman berenergi. Komik manga yang Shinji buat berjudul Only for You. Ada satu kalimat yang terkenal dalam karyanya, yaitu saat terasa menyakitkan cukup dengan tersenyum. Kemudian adegan berpindah kepada seorang wanita yang tuli dan bisu yang bernama Aida Hibiki. Dia bekerja di sebuah sekolah anak-anak. Temannya Hibiki datang dan bertanya kabarnya. Dia menanyakan kenapa Hibiki sekarang tidak suka datang ke pelatihan untuk berbicara. Kata Hibiki, untuk apa dia berbicara jika suaranya sendiri saja dia tidak bisa mendengarnya. Karya-karya Shinji laris manis ya di online. Penerbitnya bilang Only for You akan dijadikan sebuah film, tapi dengan satu syarat, yaitu tokoh wanita yang ada di komik Sumire dibuat mati. Tujuannya agar membuat pembaca menangis dan menjadi emosional. Hibiki adalah salah satu fans dari Shinji. Komik Only for You selalu ditunggu setiap episode terbarunya. Komik itu tidak hanya membuat Hibiki senang membaca, tapi dapat mengubah hidupnya menjadi seorang yang pemberani dalam menjalani masa-masa sulit. Banyak motivasi yang tertuang dalam komik itu. Selang beberapa waktu, nama Shinji mulai dikenal masyarakat karena komiknya mulai dijadikan dalam sebuah buku. Shinji kemudian bertemu dengan Saori dan membahas Sumire, karakter wanita dalam komiknya. Shinji bersedia membuat karakter Sumire mati, tapi Saori bilang pikirkan perasaan para pembaca. Karena rencana awal Shinji menjadikan akhir dari cerita ini happy ending. Shinji tinggal sama neneknya ya. Dia duduk di kursi roda karena penyakit stroke. Kembali lagi ke Hibiki yang sedang menangis karena membaca komik Shinji. Ada sebuah judul lagu yang dimainkan dengan piano yang disebutkan dalam komik. Hibiki membesarkan volumenya meski dia tidak bisa mendengar, tapi dia bisa merasakan getaran suara yang keluar dari laptopnya. Di saat yang sama, lagi-lagi Shinji begadang untuk menggambar komiknya. Dia juga suka meminum obat untuk sakit kepalanya dan tiba-tiba Shinji pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dokter menyatakan jika Shinji mengalami glaukoma akut, penyakit mata yang bisa menyebabkan kebutaan. Shinji kemudian menghubungi Saori untuk mencari pekerjaan lain karena episode Only for You tidak akan dia teruskan lagi. Hibiki sendiri selalu mengecek ponselnya. Dia menunggu kelanjutan cerita dari Only for You. Suatu ketika neneknya Shinji sedang memotong sayuran namun jarinya terkena pisau. Shinji datang dengan mata terbuka tapi dia sudah tidak bisa melihat. Shinji bisa merasakan bau darah dari tangannya. Jadi dia mengeluarkan ponsel meminta neneknya untuk menghubungi rumah sakit. Di sini neneknya baru tahu jika Shinji buta. Sepulang dari rumah sakit, Shinji bertemu dengan Tetsuya, supir online. Tetsuya tidak tahu jika Shinji adalah penulis komik Only for You, komik manga yang ia sukai. Sampai Tetsuya berkata, saat terasa menyakitkan cukup tersenyum. Shinji baru memberitahunya ya. Karena Shinji sudah tidak bisa merawat neneknya lagi, Shinji menaruhnya di panti jompo. Tetsuya juga suka membantu Shinji ketika berpergian. Dia juga membelikan Shinji buku braille agar bisa membaca. Adegan berpindah ke Hibiki yang terus menantikan kelanjutan dari komik Only for You. Dia mencari-cari tahu alamat Shinji tinggal lewat foto-foto di media sosial. Hibiki ingin menanyakan kenapa Only for You tidak diteruskan. Singkat cerita, Hibiki berhasil menemukan alamat Shinji dan nomor kamar apartemennya. Hibiki membunyikan bel, sedangkan dari dalam tempat Shinji terlihat sangat berantakan. Shinji kemudian membuka pintu. Hibiki telah menyiapkan tulisan untuk dibaca Shinji. Hibiki tidak tahu jika Shinji tidak dapat melihat dan Shinji tidak tahu jika Hibiki tidak bisa mendengar. Dengan perasaan kecewa, Hibiki pulang. Sedangkan di dalam kamar, Shinji mulai putus asa. Dia membanting semua barang di rumahnya. Dan terakhir, Shinji menabrak jendela kamarnya. Shinji berniat akan lompat dari lantai atas. Namun di saat itu Hibiki menengok ke belakang dan melihat Shinji. Hibiki segera berlari secepat mungkin dan akhirnya
Hibiki berhasil menyelamatkan Shinji ya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Shinji mencoba sekali lagi untuk bunuh diri, tapi Hibiki berhasil membuat gagal untuk kedua kalinya. Hibiki terus menahan tubuh Shinji untuk tidak keluar, dan akhirnya malah Hibiki yang tertidur karena kelelahan. Dari situlah Hibiki datang setiap hari ke rumah Shinji. Dia merapikan apartemennya lagi. Hibiki juga memasak untuk Shinji, membersihkan rumah, bahkan membantu Shinji untuk mencukur kumisnya. Setiap Shinji mendekati balkon, Hibiki pasti memeluknya dari belakang. Dia menuliskan kalimat di tangannya Shinji. Saat terasa menyakitkan, cukup tersenyum. Shinji tahu jika dirinya salah, jadi dia menghampiri Hibiki dan membuka tangannya lebar-lebar. Semenjak saat itu, Shinji memutuskan untuk tetap melanjutkan hidupnya. Saori datang menemui Shinji. Dia membawa buku komik Only for You yang sudah beredar di pasaran. Hal yang selama ini diidamkan oleh Shinji, tapi ironisnya dia tidak bisa melihat hal itu. Shinji kemudian melanjutkan menulis cerita, Saori yang membantu menggambarnya. Sementara itu, Hibiki telah berhenti dari pekerjaan lamanya. Dia mendapat pekerjaan baru sebagai cleaning service agar lebih dekat dari rumah Shinji. Hibiki dan Shinji sudah tinggal bersama dalam satu rumah. Suatu saat ada seorang CEO pemilik perusahaan kecantikan. Dia jatuh cinta dengan Hibiki. Lantas dia menyuruh karyawannya diam-diam untuk mendekati Hibiki. Orang ini bernama Megumi, sedangkan bosnya sendiri bernama Daisuke. Daisuke memiliki kekurangan, dia sedikit gagap dalam berbicara. Daisuke juga sudah tahu jika Hibiki telah memiliki kekasih, tetapi dia tetap ingin mendekatinya. Singkat cerita, Megumi berhasil mendekati Hibiki dengan berpura-pura menyamar menjadi pemilik kafe. Namun tanpa diduga Hibiki tertarik memainkan piano di kafenya. Dia bilang dia ingin belajar lagu Traumere, lagu yang ada di komik Only for You, karena lagu itu akan dia persembahkan untuk Shinji. Setiap hari setelah selesai bekerja, Hibiki mampir ke kafe Megumi untuk berlatih piano. Kemudian Megumi memberikannya sebuah brosur untuk menjadi model kosmetik Kaleido, perusahaan yang dipimpin oleh Daisuke tempat Megumi bekerja. Tapi kata Hibiki, dia mau fokus dulu bermain piano. Hibiki dan Shinji suka menghabiskan waktu bersama. Saat di jalan, mereka berkomunikasi lewat tangan. Hibiki sebenarnya bisa membaca gerakan bibir seseorang, jadi dia mengerti apa yang Shinji ucapkan. Mereka berdua juga suka menghabiskan waktu hingga senja. Komunikasi yang mereka lakukan lewat ponsel. Jadi ketika Shinji berbicara, ponsel itu akan menjadikannya sebuah tulisan. Hibiki membalasnya dengan tulisan juga, tapi kemudian diubah ke audio agar Shinji bisa mendengarnya. Shinji bertanya apa impian Hibiki. Dia menjawab ingin menjadi pengantin wanita yang bahagia. Giliran Shinji yang ditanya apa impiannya. Shinji menjawab dia ingin mewujudkan impian Hibiki. Nenek Shinji mulai mengikuti program rehabilitasi agar bisa berjalan lagi. Suatu hari nenek dipertemukan oleh Hibiki. Hibiki telah membuat beberapa catatan untuk mengenalkan dirinya kepada si nenek. Tujuan mereka berdua datang adalah untuk meminta restu dari sang nenek. Awalnya nenek tidak merestui ya, karena dia tahu hidup Shinji akan menjadi lebih sulit jika ditemani oleh orang yang memiliki keterbatasan juga. Tapi Hibiki berlutut di hadapan sang nenek dengan setulus hati. Setelah itu mereka berjalan-jalan di luar. Nenek memperlihatkan kemajuannya jika dia sudah bisa berdiri sekarang. Natal sebentar lagi akan tiba. Shinji masuk ke dalam sebuah toko perhiasan. Dia ingin membelikan cincin berlian untuk Hibiki, tapi sayang uangnya belum cukup. Jadi Shinji memutuskan untuk tidak membelinya dulu. Saat di luar, Daisuke menghampirinya. Dia menawarkan bantuan kepada Shinji untuk mengantarnya pulang. Namun Shinji tahu ada maksud tidak baik dari Daisuke. Jadi pertemuan mereka berdua berakhir begitu saja. Shinji dan Saori datang kembali ke penerbit. Orang itu bilang film Shinji tentang komiknya akan dimulai akhir tahun ini. Shinji tidak jadi mematikan karakter Sumire dalam komik itu. Dia mengubah jalan ceritanya, yaitu Sumire menderita penyakit leukemia. Tapi penerbit itu lagi-lagi memasukkan ide konyolnya. Dia ingin Sumire mendapat kecelakaan mobil agar ceritanya semakin membuat orang menangis terseduh-seduh. Dia menahan royalti Shinji sampai Shinji menyetujui jalan cerita darinya. Shinji terpaksa mengiyakan karena dia butuh uang untuk membelikan Hibiki sebuah cincin.
Setelah komik itu dirilis, Hibiki langsung membacanya. Shinji pulang ke rumah. Hibiki bertanya kepadanya, kenapa tiba-tiba jalan cerita Only for You berubah menjadi melodramatis. Dia merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Shinji. Shinji bilang dia terpaksa melakukannya karena keinginan penerbit. Pagi harinya, Hibiki berpamitan pada Shinji yang tidur di sofa. Shinji tidak jadi memberikan cincinnya ya, dia menunggu waktu yang tepat. Di tempat kerjanya, Hibiki melihat-lihat artikel tentang transplantasi kornea mata. Dia ingin Shinji bisa melihat lagi, tapi biayanya cukup mahal. Hibiki kemudian teringat soal penawaran dirinya menjadi model kecantikan. Kemudian dia mendatangi Megumi dan meminta untuk mengantarnya audisi pemotretan. Kembali di rumah Shinji, Saori menentang ide pembuatan cerita selanjutnya di mana Sumire yang telah menderita penyakit parah mengalami kecelakaan mobil. Megumi kemudian membawa Hibiki ke kantornya. Hibiki telah terpilih menjadi model kecantikan Kaleido musim ini. Dia akan menandatangani kontrak dengan CEO. Tapi Daisuke sangat terlihat gugup, sehingga Megumi memberikan sinyal-sinyal suara kepada Daisuke untuk segera muncul dan segera menandatangani kontrak itu secepatnya. Daisuke yang panik langsung meminta Hibiki untuk menikahinya. Hibiki tahu ya jika selama ini dia dibohongi. Dia tidak bisa dengar tapi bisa paham semuanya. Hibiki tahu sejak awal Megumi mendekatinya hanya untuk mendekatkannya pada Daisuke. Hibiki yang kecewa lantas pergi dari sana. Sementara itu komik Only for You Shinji ditawar seharga 10 juta yen oleh produser. Tapi dengan syarat, lisensi atau hak cipta Shinji menjadi miliknya. Shinji menolaknya ya, dia bilang jika menjualnya seperti menyerahkan jiwanya. Dia juga tidak akan mengikuti cerita dari si penerbit. Shinji akan membuat komik itu sesuai harapan pembaca bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Saat keluar dari sana, tiba-tiba di jalan Shinji terkena serangan sakit kepala yang hebat. Dia kemudian terjatuh. Dia sadar dan sudah berada di rumah sakit. Daisuke berada di sampingnya. Tim dokter kemudian datang dan mengatakan jika penyakit glukoma Shinji disebabkan oleh tumor ganas yang berada di otaknya. Tumor inilah yang menyebabkan Shinji menjadi buta. Rumah sakit Jepang belum mampu menanganinya, tapi ada dokter di Amerika Serikat yang bisa membantu Shinji. Shinji memutuskan untuk keluar saja dari rumah sakit itu. Dia kemudian pergi dengan Tetsuya dan menemui neneknya. Shinji bilang nenek harus tetap bersemangat menjalani terapi agar bisa berjalan lagi. Tetsuya kemudian mengantar Shinji pulang. Seperti ingin berpisah selamanya, Shinji memeluk Tetsuya dan mengucapkan banyak terima kasih. Tetsuya mengingatkan kembali kalimat yang dibuat Shinji dalam komiknya. Saat terasa menyakitkan, cukup tersenyum. Kembali ke rumah, seperti biasa Hibiki membuatkan sarapan untuk Shinji. Setelah itu dia berpamitan untuk berangkat kerja. Shinji membisikkan kalimat Aishiteru, tapi Hibiki tidak bisa mendengarnya. Seperti tidak ingin berpisah, Shinji memeluk kembali Hibiki untuk yang kedua kalinya. Singkat cerita, sore hari jam kerja Hibiki sudah selesai. Dia kembali ke rumah sambil memegang brosur tentang transplantasi kornea mata. Tapi di sana dia tidak menemukan Shinji. Hibiki lantas menemukan sebuah surat di meja, surat perpisahan dari Shinji. Shinji mengutarakan cintanya, tapi dia juga meminta maaf karena tidak bisa mewujudkan keinginan Hibiki. Hibiki kemudian berlari keluar untuk mencari Shinji. Sementara itu, perusahaan Daisuke mendapat respon yang baik dari masyarakat Jepang karena memakai Hibiki sebagai model kecantikannya. Ternyata Shinji datang ke rumah Saori. Dia bilang ingin menamatkan akhir dari manganya. Dia meminta bantuan Saori untuk menyelesaikannya. Selang beberapa waktu, Megumi datang menemui Hibiki. Dia meminta maaf. Hibiki lantas memeluknya. Hibiki kemudian mendapatkan undangan makan malam dari Daisuke. Daisuke menceritakan pertama kali bertemu Hibiki saat Hibiki berusia 9 tahun. Kala itu mereka bertemu di panti asuhan. Daisuke sudah gagap sejak kecil. Dia selalu ditertawakan oleh teman-temannya. Tapi hanya Hibiki yang tidak menertawakannya. Hibiki malah memberikan Daisuke sebungkus permen. Dari situlah Daisuke mulai menyukai Hibiki dan berjanji suatu saat akan menikahinya. Sementara itu di tempat Saori, Shinji membuat kalimat akhir manganya. Shinji kemudian keluar dan merasakan salju telah turun.
Hibiki menolak cinta dari Daisuke ya, dia tetap memilih Shinji. Daisuke mengatakan apa yang terjadi pada Shinji jika dia menderita tumor ganas yang akan segera membunuhnya. Hibiki mendesak Daisuke di mana keberadaan Shinji, lantas Daisuke memberitahu jika Shinji berada di rumah Saori. Hibiki langsung menuju ke sana. Di dalam mobil, dia menerima pesan bergambar dari Saori. Akhir cerita dari Only For You. Cabut mataku, tapi aku masih bisa melihatmu. Tutup telingaku, tapi aku masih bisa mendengarmu. Tanpa suara, aku masih bisa memanggilmu. Patahkan lenganku, tapi aku masih bisa memelukmu. Sumire tersayang, jangan menyerah sampai akhir. Saat terasa menyakitkan, cukup tersenyum. Ai Shiteru. Hibiki telah sampai di depan pintu rumah Saori, tapi Saori bilang Shinji sudah pergi. Shinji hanya menitipkan sebuah kotak merah untuk Hibiki. Kotak yang berisi cincin berlian. Hibiki kemudian menulis pesan pada Megumi meminta bantuannya untuk menemukan Shinji. Megumi meminta Daisuke untuk membantunya juga. Daisuke langsung memasang semua iklan di media sosial maupun papan iklan di jalan. Dia memasukkan rekaman saat Hibiki memainkan piano dengan lagu Traumerei. Mereka semua berharap Shinji dapat mendengarnya. Hibiki juga memberanikan diri untuk berbicara di depan umum jika dia mencintai Shinji. Saat itu hujan salju turun di Jepang. Hibiki mengingat surat yang ditinggalkan Shinji ada sebuah gambar bangku di taman. Hibiki langsung menuju ke sana ya. Ternyata benar dia menemukan Shinji sedang duduk di bangku itu. Tapi sayang Shinji sudah tidak bisa bergerak lagi. Hibiki menemukan gambar yang terakhir dibuat oleh Shinji, sketsa gambar tentang wajahnya dengan kalimat Ai Shiteru. Tapi masih ada akhir yang bahagia, versi happy ending dari film ini. Shinji pulang dari Amerika untuk mengobati penyakitnya. Dia tetap hidup dan bisa melihat kembali. Neneknya juga sudah bisa berjalan. Tetsuya, Saori, dan Hibiki terlihat menyambut kedatangan Shinji di bandara. Hibiki memakai cincin pemberian Shinji. Shinji bilang dia ingin melihat Hibiki memainkan lagu Traumerei. Mereka kemudian mewujudkan impiannya, yaitu bersanding di pelaminan. Megumi dan Daisuke juga hadir dalam upacara pernikahan itu. Kira-kira seperti itulah ceritanya Sobat Movie, cerita yang diangkat dari manga Jepang. Semoga dapat menyentuh hati, tapi jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.